Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk mengerjakan soal-soal matematika keuangan di channel YouTube kami. Kita lihat soal pertama. Pak Ahmad, seorang pensiunan, mencoba menginvestasikan uangnya ke tempat usaha komoditi sebesar 50 juta rupiah. Jadi ini M-nya sama dengan Bismillahirrahmanirrahim 50 juta rupiah. Terus pihak pengembang investasi dan Pak Ahmad melakukan negosiasi untuk mendapatkan spread tertentu. Jika Pak Ahmad menginvestasikan dana selama 3,5 tahun, T itu 3,5 tahun, maka pilihan bunga tunggal berikut yang akan memberikan keuntungan hasil investasi lebih dari, jadi ini ada kata lebih dari ya, yang akan memberikan ini lebih dari 52 juta. Jadi B-nya lebih dari 52 juta. Kita anggap 52 juta dulu, biar nanti gampang. Terus yang ditanyakan adalah bunga per semester. Jadi ini kita lihat kalau semester itu 1 tahun 2 semester. Jadi kalau 3,5 tahun itu 3 tahun 6, dari 3,5 ada 7 semester. Oke. Karena bunga tunggal kita jawab, kita cari I-nya. Caranya ini B sama dengan M I kali T. M-nya berapa? 50 juta. Terus I-nya berapa? I-nya kita nggak tahu. T-nya berapa? 7. Nah, kita sambungkan B-nya berapa? Oh, B-nya 52 juta. Oke, kita ini kan ya. Biar enak ini kita tulis ulang. I kali 7. Oke. Ini kita coret nolnya 6. Berarti I sama dengan 52 dibagi 50 kali 7 sama dengan 0,148 atau 0,15. Kita jadikan ini 15%. Jadi ini bunga untuk per semesternya. Jadi per semester minimalnya itu 15% untuk mendapatkan bagi hasil atau bunganya 52 juta. Jadi kalau nanti pilihan misal ini yang pertama 8%, yang B itu misal 10%, yang C itu 18%, nah, yang D itu 22%, maka yang benar adalah yang lebih dari 15%, yaitu ini dan ini saja. Pilihan seperti itu. Yang ini dan ini salah. Begitu ya semuanya. Jadi itu yang perlu kita renungkan bersama. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah mendapatkan soal nomor 1. Sekarang kita lihat nomor 2. Oke. Baik, nomor 2. Pak Susanto menyimpan uang untuk modal usaha di bank M sebesar 10 juta. Ini M-nya kita lihat 10 juta. Baik. Nah, dan pihak bank memberikan suku bunga majemuk 1% per semester. Ya, bunga majemuk I-nya ya. 1% per semester. Oke. Jika bunga tidak diambil dan biaya administrasi diabaikan, jumlah uang Pak Susanto setelah disimpan selama 5 tahun. T 5 tahun. Karena ini dalam semester, berarti 5 tahunnya ada 10 semester. Yang ditanyakan jumlah uang seluruhnya MT. Gitu ya. Kita jawab. Ya. Jadi MT atau kadang MN sama saja. MT sama dengan lambangnya menunjukkan M0 kali 1 plus I, karena ini bunganya majemuk, kita ini bunga majemuk ini ya, kita pangkatkan dengan T. Berarti MT-nya M0-nya 10 juta Oke. 1 plus I-nya ini 1% itu 0,01 ya. 0,01 pangkat T-nya sama dengan 10. Oke, 10 juta kali 1,01 pangkat 10.
Jadi hasilnya adalah 11.046. Ya, ini pakai kalkulator ya. Jadi 11.046.221 rupiah. Ini alhamdulillah sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan soal yang ketiga. Setiap awal tahun, Surya selalu menyimpan uang di sebuah bank 4 juta. Sebesar 4 juta untuk membangun rumah sendiri. Ya, ini jadi setiap awal tahun Surya selalu menyimpan uang di sebuah bank sebesar 4 juta. Berarti M-nya 4 juta. Oke. Jika bank tersebut memberikan bunga I-nya 2% per tahun, gitu ya. Nah, 2% itu sama dengan 0,02 ya. Maka jumlah uang Rahmat selama 10 tahun, T-nya berarti 10 tahun ya. 10 tahun. Berapa nih ya? Oke, karena ini setiap awal tahun, jadi setiap awal tahun Rahmatnya, Suryanya itu selalu menabung di bank. Berarti ini rente. Jadi karena dia setiap awal tahun menabung, berarti rentenya rente pranumerando. Jadi terus yang ditanyakan ini sudah jenisnya pengembangannya atau metode keuangannya adalah rente pranumerando. Jumlah uang Rahmat setelah menabung 10 tahun berarti ini adalah nilai akhir dari pranumerando, rente pranumerando. Rumusnya NA sama dengan M ya, 1 plus I terus 1 plus I pangkat T min 1 per I. Oke, cukup. Ini ya. Berarti M-nya berapa? 4 juta. Oke, kali 1 plus I, 1 tambah 0,2, itu berarti 1,02, gitu ya. Terus ini juga lagi 1 plus I lagi, 1 tambah 0,02, berarti 1,02. Pangkat T-nya itu 10, dikurangi 1, min 1, ya, dibagi I-nya. I-nya lagi 0,02. Sama dengan berapa? Nah, semuanya yang perlu kalian lakukan adalah kerjakan yang kompleks lebih dahulu. Ini dikerjakan dulu. Ini pangkat 10, berapa? Kurang 1, berapa? Kali ini, baru dibagi. Oke, jadi hasilnya bisa sama dengan 89.349.723. Seperti itu ya. Perlu kalian ingat bahwasanya sekali lagi ini pangkat 10 kurang 1 kalikan baru dibagi. Yang dikerjakan yang kompleks terlebih dahulu. Baik, itu nomor 3. Kita lanjutkan. Sekarang nomor 4. Rahma mendapatkan beasiswa dari pemerintah provinsi yang dibayarkan setiap awal bulan. Nah, ini pranumerando lagi. Sebesar 100.000 selama 3 tahun. Berarti M-nya kita lihat ini 100.000. Oke, selama 3 tahun. Ini 3 tahun. Jika pemberian beasiswa tersebut akan diberikan sekaligus di awal, itu berarti nilai tunai. Ya, sekaligus di awal, itu berarti nilai tunai. Berarti ini I-nya 1% dalam per bulan. 1% per bulan. Berarti 1% itu 0,01. Berarti ini 3 tahun berapa bulan ini? 36 bulan. 12 kali 3. Nah, jumlah beasiswa yang terima Indah adalah karena ini akan diberikan sekaligus di awal, ini berarti sama dengan nilai, bukan nilai akhir ya, nilai tunai karena akan diberikan di awal sekaligus. Nilai tunai dari rente pranumerando. Baik, kita ingat nilai tunai rente pranumerando itu NT sama dengan ya, ini sama dengan M, ini ada 1 plus I ya, ini bedanya nilai akhir sama 1 min di sini bedanya 1 plus I
pangkat minus T gitu, dibagi I gitu ya. M-nya berapa? M-nya 100.000. 1 plus I ya 1 tambah 0,0,1 berarti 1,01. Terus 1 min ini 1 plus I jadi 1,01 pangkat minus T minus 36 berarti. Nah, terus dibagi dibagi I nya 0,01. Sama, yang harus perlu kalian kerjakan adalah yang ini terlebih dahulu. Jadi ini dulu, ini ya. Ini dulu pangkatnya dulu dikerjakan 1,01 pangkat min 36. Kemudian 1 kurangi 1,01 pangkat min 36 baru kali. Jadi nanti kita lihat ternyata hasilnya adalah sebagai ya, nilainya jadi adalah 3 juta ya 3 juta, kita lupa biar beda, 3 juta 40.858 rupiah. Jadi ini ya. Jadi sekali lagi yang perlu kalian kerjakan yang angka dulu, kemudian 1 kurangi pangkatnya, kali ini, terus baru dibagi. Baik, itu untuk nomor 4. Semangat. Selanjutnya adalah nomor 5. Anto meminjam uang di bank sebesar 10 juta rupiah. Berarti ini M. 10 juta rupiah. Dia tersebut akan dilunasi dengan anuitas selama 5 tahun. Kita modelnya anuitas sekarang. Nilainya 5 tahun. Ya. Dengan suku bunga I 1% per bulan. Berarti ini 0,01. Kita sesuaikan T-nya harus dalam bulan. Berarti 5 kali 12, 60 bulan. Oke. Ini bisa saja ditanyakan berapa anuitasnya. Anuitasnya berapa bunga tahun pertama, bunga bulan pertamanya, bunga pertama. Terus bisa cicilan atau angsuran pertama. Terus bisa juga disuruh nyari angsuran kelima misalnya. Oke, yang pertama anuitas. Anuitas kita punya rumus adalah M kali I ya, bagi 1 min 1 plus I pangkat ini 1 minus I pangkat minus T. Ya. Berarti ini berapa? Kita lihat. Berarti M-nya berapa? 10 juta. Oke, lanjut. Kali I-nya 0,01 dibagi buka kurung 1 min 1 plus I 101 pangkat minus T minus 60. Ini hasilnya sama dengan yang atas dulu kita kerjakan. Ini kali ini 10 juta kali 0,01 jadi diambil 2. Berarti ini tinggal 100.000. Oke. Ya, ini karena 2 dikurangi 2 nolnya 100.000 dibagi ini 1 dikurangi 101 dipangkat minus 6. Ya, min 0,550. Ya, ini pembulatan yang akan mengaruhi hasil ya 449 gitu ya. Oke, kita kerjakan. Ini 100.000 dibagi ini sama dengan 222 444 200 ini kurang lebihnya ya seperti itu ya, karena nanti akan terjadi kesalahan kalau ada pembulutan yang salah gitu ya. Baik, kemudian untuk bunga pertama B itu rumusnya M kali I. Berarti berapa? 10 juta kali kali 0,01 itu sama dengan berapa? 100.000. Ini bunganya saja pertama.
Berarti cicilan angsuran pertama, jadi angsuran pokok yang pertama itu berapa? Ya udah A1 sama dengan anuitas dikurangi bunga. Ya, anuitas kurangi bunga. Jadi 222 444 dikurangi 100.000. Berarti berapa? 122 444. Gitu ya. Terus untuk mencari lagi misal angsuran kelima A5, diingat sama dengan A1 kali 1 plus I pangkat T min 1. Gitu ya. A1-nya berapa? A1-nya 122 444. 1 plus I-nya ingat 1,01 dipangkat T min 1. T-nya berarti T-nya itu 5 karena angsuran kelima. 5 kurang 1. Berarti hasilnya cari pangkatnya dulu, hasilnya baru dikalikan 1,22. Sama dengan 1,274,15. Ah, ini dia ya. Jadi ini untuk angsuran ke-5-nya. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nomor 6. Roro bermain letak. Ini permainan ya. Di lapangan yang digambar dengan koordinat kartesian. Diketahui posisi awal Roro itu 2,1. Oke, 2,1 posisi awalnya Roro ya. 2,-1 ya, kita buat seperti ini. Ternyata saat permainan ini Roro ya. Roro harus bergerak 2 kali, yaitu pergerakan pertama ke kanan, itu berarti harus kita tambah ke kanan 3 satuan, ke bawah berarti min 2 ya, 2 satuan. Kemudian dilanjutkan, berarti ini pergerakan Roronya ini R aksen lah kita misalnya itu. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan kedua, yaitu 1 satuan ke kiri berarti min 1, 2 satuan ke atas berarti plus 2. Berapa posisi Roro? Itu ya. Sekarang, ya sudah kita tambahkan saja ini kan. 2 tambah 5, 6. 6 kurang 1, 5 nih. Min 1, min 2, min 3. Min 3 tambah 2, min 1. Jadi posisi Roro sekarang adalah di 5,-1. Cukup. Nah, ini ya. Kemudian nomor 7. Bayangan kurva 2x plus 4y plus 1 oleh translasi min 21 adalah ax b per c sama 0. Nilai dari 2a tambah a min c adalah baik. Jadi kita lihat yang pertama adalah x aksen itu sama dengan x ini min 2. Itu ya. Berarti kita dapatkan x-nya sama dengan x aksen plus 2. Kemudian y aksen nih ya. Y aksen itu sama dengan y plus 1. Ini satunya dari sini. Ini ya, maka y-nya sama dengan y aksen min 1 gitu ya. Jadi akan kita lihat 2x plus 4y plus 1 sama dengan 0. Ini jika ditranslasikan min 2 1 itu akan dapatkan x-nya menjadi 2. Nah, x-nya diganti x aksen plus 2 gitu kan. 4y y-nya menjadi y ini, jadi y-nya ini y aksen min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Kita kalikan pelangi ya, 2x, enggak apa-apa ini aksennya kita hilangkan, plus 4 plus 4y min 4 tambah 1 sama dengan 0. Berarti berapa ini? 2x tambah 4y 4 kurang 4 0 tambah 1 sama dengan 0. 4 kurang 4 0 tambah 1 1. Berarti apa? Ini A, A-nya 2, yang ini B, ini A, ini B, ini C gitu ya. B-nya 4, C-nya 1. Pertanyaannya adalah 2A tambah B kurang C. 2 kali 2 tambah 4 kurang 1. 4 tambah 4, 8 kurang 1, 7. Gampang bukan? Ayo tetap semangat belajarnya. Kita lanjutkan nomor 8.
Baik. Kalau yang seperti ini bagaimana? Kita juga dapatkan ini hampir sama soalnya. Apa namanya? Kita selesaikan ini Y sama dengan X dulu. X sama dengan ini X aksen sama dengan X tambah 1. Terus Y aksennya sama dengan Y tambah 2. Ini ya. Ini X, ini penambahan Y. X tambah 1, Y-nya tambah 2. Nah, kemudian kita dapatkan X sama dengan X aksen min 1. Nah, Y-nya sama dengan Y aksen dikurang 2. Makanya Y sama dengan ini 3X kuadrat min X plus 4. Kita translasikan 1, 2. Hasilnya bagaimana? Sudah. Berarti ini 3 X-nya diganti X min 1, X aksen min 1. Oh, ini ada kuadratnya. Berarti ini juga ada kuadratnya. Min X-nya ganti lagi X-nya itu X aksen min 1 juga plus 4. Ini plus 4. Ya, ini ganti. Y-nya, ini Y ini diganti apa? Y aksen min 2. Ini karena ini depan posisinya. Ini Y aksen min 2. Itu. Nanti kita akan kalikan dulu ini Y min 2. Jadi kita langsung hilang aksennya. Jadi ini sesuai apa? Rumus kuadrat. Ini X kuadrat min 2 kali 1X, 2X plus 1. Ya, ini min, ini X, min lagi, ulangi, plus 1, plus 4. Begitu ya. Jadi kita kalikan, ini Y sama dengan 3X kuadrat min 6X plus 3 min X plus 1 tambah 4 langsung aja 5. Ini min 2-nya pindah kanan plus 2. Berarti Y sama dengan 3X kuadrat. Nah, ini yang X sama X. Jangan sampai ini X, ini enggak ada X jumlahkan. Jangan. Jadi ini min 6X sama min X, min 7X. 3 tambah 5, 8. Plus 2, 10. Selesai. Gitu ya. Cukup gampang bukan? Itu anak-anakku semuanya yang kita selesaikan. Mudah-mudahan ke sana kita tambah baik, tambah pintar. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.